Sebagai perusahaan global, Unilever memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan dengan cara menjalankan bisnis berlandaskan tujuan mulia, purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan, future fit, dengan strategi yang dinamakan The Unilever Compass. Salah satu fokus Unilever dalam mencapai pertumbuhan adalah mengambil tindakan nyata terhadap masalah sosial dan lingkungan. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip perekonomian syariah, di mana salah satu rambu pentingnya adalah bagaimana kegiatan perekonomian yang memanfaatkan alam sepatutnya tidak boleh sampai menimbulkan kerusakan, dan bahkan harus diiringi dengan usaha untuk melestarikan lingkungan secara produktif. Inilah tujuan mulia yang disebut dengan Hablum Minal Alam. Sebagai perwujudannya, merek-merek di bawah Unilever akan secara serentak mendukung kesehatan planet bumi, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi kepada dunia yang lebih adil dan inklusif secara sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai komitmen Unilever, khususnya Unilever Indonesia, terhadap kelestarian planet bumi. Untuk membahas lebih mendalam mengenai hal ini, telah hadir di tengah kita saat ini Ibu Nurdiana Darus selaku Head of Corporate Affairs and Sustainability Unilever Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurdiana Darus. Tapi boleh nggak saya akrab panggil dengan Mbak Ade saja? Boleh banget Pak Gunawan, terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya. Nah, ini sebuah hal yang rasanya Unilever punya kekhususan. Saya akan langsung saja bertanya ke Mbak Ade nih ya. Mengapa sih Unilever itu memiliki perhatian khusus terhadap isu lingkungan? Baik, terima kasih Pak Gunawan. Unilever merupakan perusahaan yang dibangun atas dasar tujuan mulia yang kuat, yaitu making sustainable living commonplace. Atau dalam bahasa Indonesianya, menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai sebuah hal yang lumrah. Visi Unilever sendiri secara global adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia atau purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan atau future fit. Kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kesehatan planet. Kemudian kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri, dan kesejahteraan. Serta yang ketiga, membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Kesehatan planet adalah hal yang sangat penting karena kita melihat isu lingkungan kian hari semakin pelik. Isu lingkungan yang kita ketahui memiliki dampak yang luar biasa bagi manusia dan mengancam masa depan generasi mendatang. Memiliki planet yang bersih, lestari, sehat, dan aman tentunya didambakan oleh semua orang sebagai tempat yang nyaman untuk ditempati oleh kita, anak cucu kita, dan bahkan hewan dan tumbuhan yang ada di planet ini. Kalau tidak kita tangani sekarang, dampaknya akan sangat terasa bagi anak cucu kita nantinya. Di Unilever kami juga sangat percaya bahwa bisnis akan terus bisa bertahan dan berkembang jika planetnya pun sehat, bersih, dan orang-orang yang hidup di dalamnya bisa menjalani keseharian dengan aman dan nyaman. Kami juga percaya bahwa bisnis tidak boleh mengorbankan lingkungan. Untuk itu, berbagai macam upaya kami lakukan untuk terus bisa tetap bertumbuh secara bisnis, tapi juga terus mengurangi jejak lingkungan yang dihasilkan dalam operasi bisnis kami. Wow, ini yang poin yang saya tangkap tuh kesehatan planet ya, luar biasa ya, kesehatan planet. Dan itu erat tentu dengan isu-isu lingkungan hidup ya. Nah, tapi Mbak Ade, isu lingkungan apa aja sih yang menjadi fokus Unilever khususnya di Indonesia? Oke, baik. Komitmen kami terbagi atas 3 inisiatif besar. Yang pertama, membantu mengurangi
permasalahan sampah, khususnya sampah plastik. Ya, ya. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa permasalahan plastik merupakan permasalahan yang sangat pelik dan hanya bisa kita atasi jika semua bersama-sama membantu mengatasinya. Unilever Indonesia menerapkan komitmen jangka panjang melalui langkah-langkah nyata dan terukur untuk ikut mengatasi permasalahan sampah plastik Indonesia, mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Mulai dari kami mendesain kemasannya, melakukan edukasi kepada masyarakat, sampai pada saat konsumen menggunakan dan membuang kemasan produk kami tersebut. Langkah ini berlandaskan pada komitmen Global Unilever bahwa paling lambat pada tahun 2025, perusahaan akan mengurangi setengah dari penggunaan plastik baru atau virgin plastik dengan cara mengurangi penggunaan kemasan plastik sebanyak lebih dari 100.000 ton dan mempercepat penggunaan plastik daur ulang. Kemudian mendesain produk kami 100% kemasan plastik akan dapat didaur ulang, digunakan kembali atau digunakan ulang, dan dapat berubah menjadi kompos. Wow. Dan yang ketiga, membantu pengumpulan dan memproses kemasan plastik lebih banyak daripada yang kami jual. Jadi kalau isu lingkungannya seperti itu ya, Mbak Ade ya, upaya-upayanya dan pencapaiannya yang Betul. sudah Unilever hasilkan itu apa aja kira-kira? Oke. Ya alhamdulillah sudah banyak Pak Gunawan. Jadi yang pertama kami banyak membina bank sampah. Alhamdulillah saat ini kami telah berhasil membina hampir 4.000 unit bank sampah. 4.000 unit bank Betul. sampah. Oke. Karena kami melihat bank sampah ini adalah sebagai sarana yang meningkatkan kepedulian masyarakat. Iya, iya. Sangat iya. dekat dengan masyarakat, ya. Dan penting sekali untuk masyarakat itu peduli untuk pemilahan sampah dari rumahnya, gitu ya. Dan memposisikan bank sampah ini di dekat masyarakat, dekat komunitas. Ya, ya. Jadi bisa memfasilitasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola sampahnya sendiri. Nah, alhamdulillah semenjak tahun 2008 program ini kami tingkatkan untuk mengenalkan program bank sampah yang berkomunitas dengan komunitasnya. Tadi saya sudah sebutkan ya, hampir 4.000 unit bank sampah, alhamdulillah. Unit bank sampah. Betul Pak Gunawan, jadi lumayan, ya alhamdulillah lumayan banyak ya. Nah di tahun 2020, meskipun pandemik ya, kami itu melalui jaringan bank sampah dapat mengumpulkan plastik yang dapat didaur ulang sebanyak 13.200 ton. Wah, itu lebih banyak bahkan dari Itu tahun lebih sebelumnya. banyak dari tahun sebelumnya, padahal kita lihat itu zaman pandemi gitu ya. Ya, ya. Dan bukan hanya baik untuk lingkungan, dan pada tahun 2020 kemarin itu value ekonominya, karena kita di ekonomi syariah nih ya, Ya, ya. value ekonominya sendiri itu dari binaan bank sampah kami itu mencapai 30 miliar. Wah, Jadi memang luar biasa gitu, di mana kita bisa bergerak untuk menjaga lingkungan, Ya, tapi value ekonominya juga tetap ada. Kami juga membantu mengatasi krisis iklim dengan menekan emisi gas rumah kaca atau GRK. oke. Unilever berkomitmen untuk mengurangi separuh jejak lingkungan pada tahun 2030 dengan mengurangi emisi CO2 dari pabriknya menjadi sama dengan atau di bawah angka pada tahun 2008 meskipun volume produksi kami jauh meningkat. Ya, ya. Kami juga membantu mengatasi krisis air. Unilever terus berupaya mengurangi jejak air pada tahap produksi dan melahirkan rangkaian inovasi produk perawatan rumah maupun perawatan tubuh yang dapat membantu konsumen menghemat penggunaan air. Selain itu, Unilever memiliki Unilever 2030 Water Goals yang dicanangkan pada bulan Juni 2020 tahun lalu, menguatkan komitmen Unilever untuk melindungi dan melestarikan air dengan cara membuat formulasi produk yang biodegradable dan menerapkan program pengelolaan air di sekitar pabrik-pabrik Unilever di 100 negara. Kami memiliki rencana ambisius untuk membawa perusahaan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2039. Masih di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Nah, tetap dengan Ibu Nurdiana Darus ya, yang saya akrab panggil sapa dengan Mbak Ade. Nah, ini saya pengen melanjutkan
poin menarik yang tadi sempat Mbak Ade singgung, yaitu mengurai masalah plastik dari hulu ke hilir. Seperti apa bentuk kontribusi yang sudah Unilever Indonesia lakukan, Mbak Ade? Di hulu, upaya Unilever untuk lebih bijak plastik dimulai dari aktivitas desain produknya. Dengan menerapkan pendekatan mengurangi plastik yang lebih baik atau tanpa plastik. Di tengah, Unilever berupaya agar semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam rangka membangun kesadaran dan membuat pemahaman baru agar plastik tetap ada di dalam lingkaran pengolahan dan pemakaian sehingga terjadi perubahan perilaku masyarakat yang menyeluruh. Selain itu, kami juga berupaya mengatasi masalah sampah kemasan plastik di bagian hilir, pengolahan sampah, salah satunya dengan mendukung penerapan teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF di sejumlah TPA, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan sesama pihak swasta. Melalui teknologi ini, maka sampah yang tadinya terbuang begitu saja di TPA dapat memiliki nilai ekonomi tambah, yaitu sebagai bahan baku terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, saya tertarik tadi dengan salah satu isu lingkungan yang Mbak Ade sebutkan, yaitu krisis iklim. Apakah Mbak Ade bisa menceritakan salah satu perwujudan nyata kontribusi Unilever untuk mengatasi isu ini? Baik. Kami memiliki rencana ambisius untuk membawa perusahaan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2039. Kami beralih ke energi terbarukan di seluruh kegiatan operasional kami, menemukan bahan-bahan baru rendah karbon, memperluas rangkaian produk nabati kami, mengembangkan brand-brand berwawasan lingkungan yang bebas bahan bakar fosil dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti Sahaja, Bango, Love and Beauty and Planet, Rinso, serta banyak lainnya. Kami memulai langkah-langkah ini bahkan sejak tahap sourcing dengan komitmen untuk mencapai rantai pasokan bebas deforestasi pada tahun 2023. Ini berarti bahwa pada akhir 2023, bahan mentah kami akan berasal dari tempat-tempat yang lebih terverifikasi sebagai bebas deforestasi dan konversi. Kami berfokus pada rantai pasokan kami untuk minyak sawit, kertas dan karton, teh, kedelai, dan kakao, karena mereka menyumbang lebih dari 65% dampak Unilever yang paling sering dikaitkan dengan deforestasi dan konversi ekosistem alami menjadi lahan pertanian. Khusus untuk minyak sawit, selama lebih dari 15 tahun, Unilever sebagai anggota dari Consumer Goods Forum telah menjadi yang terdepan dalam mendorong perubahan di seluruh industri untuk mengedepankan masa depan minyak sawit yang berkelanjutan. Kami selalu memastikan dari mana komoditas minyak sawit kami bersumber hingga di mana ia pertama kali dioperasi. Untuk itu kami meningkatkan keterlacakan atau tracing serta transparansi dengan menggunakan teknologi digital, memberdayakan petani kelapa sawit dan bekerjasama dengan pemerintah dan LSM di lapangan. Baru-baru ini, Divisi Home Care Unilever secara global meluncurkan inisiatif Clean Future untuk menciptakan Clean Future, Pak Gunawan, untuk menciptakan masa depan yang bersih dan lestari. Kami mulai menggunakan transisi untuk menggantikan 100% dari karbon yang berasal dari bahan bakar fosil atau fossil fuel dalam formulasi produk-produk pembersih dan deterjen kami dengan karbon terbarukan atau karbon daur ulang. Inisiatif ini secara konsisten menanamkan prinsip ekonomi sirkular ke dalam kemasan, formulasi produk guna mengurangi jejak karbon. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat berbagi peran dalam mengatasi isu krisis iklim dengan membantu miliaran orang di seluruh dunia untuk mendapatkan manfaat dari produk pembersih dan hygiene kami sambil memberikan dampak yang lebih baik bagi planet bumi. Tapi apakah inisiatif dari Clean Future ini sudah dilaksanakan di Indonesia? Karena tadi ininya rapi sekali itu, rencananya. Ya. Nah, penerapan prinsip keberlanjutan yang semakin dikukuhkan melalui inisiatif Clean Future ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi divisi home care dan sudah menjadi prioritas kami sejak lama, termasuk di Indonesia. Selama bertahun-tahun kami telah melakukan banyak hal untuk mengurangi dampak lingkungan dan produk-produk home care kami misalnya
mengurangi jejak karbon beberapa produk kami hingga lebih dari 66%, mengedepankan energi biomasa, pabrik powder non-soap detergent atau NSD Unilever Indonesia yang memproduksi Rinso dan Molto mulai menggunakan energi terbarukan pada 2019, yaitu energi biomasa yang berasal dari cangkang sawit yang bisa diperbarui. Nah, selain itu, sederetan brand dari home care Unilever Indonesia juga telah mulai menjalankan inisiatif untuk menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, baik untuk kemasan maupun formulasi produk. Contohnya seperti produk-produk Sahaja yang di kemasannya tersebut tertuang prinsip 4 pilar kebaikan, yaitu yang pertama, berbagi untuk sesama. Untuk setiap pembelian produk Sahaja, konsumen otomatis mensedekahkan 2,5% dari penjualan bersih produk untuk mereka yang membutuhkan. Kemudian kedua, ramah lingkungan. Bahan surfaktan untuk semua produk Sahaja didapatkan dari sumber yang berkelanjutan dan mudah terurai. Ketiga, sesuai untuk keluarga. Sahaja memberikan perlindungan higienis dan tidak mengandung bahan yang tidak diperlukan untuk fungsional produk, dan tentunya yang keempat, diproduksi secara halal menggunakan bahan-bahan yang 100% halal di tempat produksi yang telah memiliki sertifikat halal pula. Kami percaya bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan, siapapun kita, dimanapun kita berada, akan memberikan dampak besar yang positif. Dalam mengedepankan prinsip hablun minal alam, Unilever Indonesia membawa semangat mari berbagi peran, percaya bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peranan masing-masing untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan semangat gotong royong, Unilever Indonesia mengajak peran aktif masyarakat atau konsumen dalam mewujudkan planet bumi yang lebih hijau dan lestari. Percaya bahwa tujuan mulia yang diupayakan bersama akan membawa hasil yang jauh lebih bermakna. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Tadi kita sudah membahas mengenai komitmen Unilever Indonesia terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini juga dinilai banyak mengandung nilai kebaikan. Sejalan dengan prinsip halalan thayyiban yang banyak dianut mayoritas muslim dunia ketika halal dan thayyib sudah menjadi gaya hidup. Sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Jainal Effendi selaku Wakil Ketua Lembaga Perekonomian PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Jainal Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Gunawan Yasni, Pak. Apa kabar nih? Dr. Jainal Effendi, boleh saya akrab panggil dengan Ustadz J gitu ya? Lebih dekat ya. Iya, lebih dekat. Ustadz, saya langsung ya ke pertanyaan ke Ustadz J dulu nih ya. Apa pendapat Ustadz mengenai komitmen Unilever jika dilihat dari sudut pandang dan prinsip halalan thayyiban? Ini komitmennya luar biasa nih Unilever. Ya, betul, sepakat tadi ini yang disampaikan Bu Ade terkait dengan komitmen Unilever ini, terutama terkait dengan hal-hal yang halal dan thayyib, ini tadi luar biasa. Keberpihakan, keseriusan agar produk yang dihasilkan ini tetap halal dan thayyib ini tadi luar biasa. Dan ini memang akhirnya bisa kita pastikan ini berhubungan erat atau mematuhi erat terhadap ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah 168 yang menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum mubin. Disebutkan clear itu halalan thayyibah. Tadi yang disampaikan wong tadi itu diceritakan begitu pedulinya terhadap sampah, begitu pedulinya terhadap lingkungan. Ini yang tidak berhubungan dengan produk saja ini erat ya, kepeduliannya erat banget gitu. Aware banget ya. Apalagi terhadap produk-produk.
Ini sesuatu yang mestinya patut untuk ditiru ya. Produk-produknya pasti juga harus kita upgrade lagi. Oke, berikutnya saya akan ke Mbak Ade nih. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zainal, kalau menurut pengamatan Mbak Ade, apakah konsumen di Indonesia ini sudah lebih peduli terhadap isu lingkungan? Preferensi konsumen untuk produk yang lebih baik untuk mereka, rumah mereka, dan planet bumi adalah tren global yang terus berkembang memang, termasuk di Indonesia. Laporan terbaru Who Care Who Does oleh Kantar atau GfK menunjukkan bahwa 67% konsumen yang disurvei di seluruh dunia secara aktif mencoba membeli produk yang diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. 66% mencoba membeli produk yang dikemas dengan cara yang ramah lingkungan, sementara 60% mencoba membeli produk dari perusahaan yang memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan. Di Indonesia sendiri, sebuah studi yang dilakukan oleh WWF dan Nielsen memperlihatkan bahwa 63% konsumen Indonesia bersedia mengkonsumsi produk ramah lingkungan dengan harga yang lebih tinggi. Alasan terbanyak yang melatar belakangi persepsi konsumen ini adalah rasa tanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas konsumsi sehari-hari. Ini ada di 61%, serta perasaan bahagia karena telah berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan, ini di angka 52%. Unilever Indonesia mendukung penuh semangat ini dengan terus berinovasi menciptakan produk pembersih dan deterjen yang terjangkau, memberikan hasil terbaik dengan dampak negatif lingkungan yang jauh lebih rendah. Wow, luar biasa nih. Jadi sampai alat kebersihan atau segala sesuatu yang terkait dengan kebersihan juga tidak boleh ya mengotori lingkungan ya. Bagaimana kita membersihkan sesuatu dengan sesuatu yang mengotori lingkungan gitu ya kira-kira ya Mbak Ade ya. Oke. Secara garis besar, bagaimana nih pendapat Mbak Ade tentang peranan konsumen dalam upaya pelestarian lingkungan? Nah, ini kan kalau Unilevernya sih kita nggak ragu udah dengan penjelasan tadi, tapi mengikut sertakan konsumen gimana nih, Mbak Ade? Iya betul. Sesuai dengan semangat mari berbagi peran, kami percaya bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan, siapapun kita, dimanapun kita berada, akan memberikan dampak besar yang positif. Unilever Indonesia akan terus memastikan setiap elemen bisnis kami menjalankan perannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik, tidak hanya di masa ini, tapi juga di masa yang akan datang. Tetapi tentunya kami tidak mampu melakukan hal ini sendirian. Peranan konsumen tak luput menjadi perhatian Unilever Indonesia dalam menerapkan bisnis yang berkelanjutan. Merekalah yang menciptakan demand. Semakin besar permintaan, semakin besar demand akan produk-produk yang membawa nilai berkelanjutan, maka akan semakin besar pula efek yang ditimbulkan. Jika saat ini Unilever adalah salah satu dari sedikit pelaku industri Indonesia yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan sebagai landasan bisnisnya, dengan dorongan dari konsumen diharapkan akan lebih banyak pemain di industri yang mengambil tindakan serupa menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Itu suatu keniscayaan bagi perusahaan-perusahaan besar Unilever di dalamnya untuk concern terkait dengan hal ini. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Saya akan ke Ustadz J terlebih dahulu ya. Ada kaitan nih biasanya ya antara alam ekonomi. Kadang-kadang kalau kita bicara ekonomi itu mengorbankan alam juga. Nah, apakah perekonomian itu harus mengorbankan alam? Ini bagaimana nih menurut Ustadz J nih? Ya, sejauh ini kalau dalam konteks praktek yang kita lakukan atau dikaitkan dengan model pengembangan ekonomi atau spesifik yang kami lakukan di lembaga perekonomian, bahwa ini mestinya ekonomi itu ya beriringan jalan dengan alam. Alam terjaga. Karena ketika alam ini rusak ya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya. Ketika kemudian misalnya di satu komunitas yang alam yang dulu itu subur sekali, tapi kemudian itu kita rusak.
tapi kemudian itu kita campuri dengan sampah-sampah plastik dan yang lainnya. Kita tidak concern akan hal itu. Pasti suatu ketika alam tersebut tidak berpihak juga, dalam artian tidak ada yang bisa dipetik, tidak ada yang bisa dihasilkan. Betul. Sehingga itu merupakan hal yang salah ketika pengembangan ekonomi itu mengorbankan alam, mengorbankan kelestarian alam. Ini betul-betul bertolak belakang dengan konsep ajaran Islam yang ada, terutama dalam pengembangan ekonomi di tengah masyarakat. Ya. Nah, ini menurut Ustadz Jainal ya, apa saja sih manfaat jangka panjang dari komitmen pelestarian lingkungan yang diusung Unilever ini, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat? Dan mungkin ada contoh-contoh dari lembaga perekonomian PBNU yang Ustadz sebagai salah satu pengurusnya mungkin? Baik, jadi apa yang telah dilakukan Unilever ini itu sudah kita predik ke depan ini akan memiliki impact positif, terutama terkait dengan kelestarian alam. Memang suatu keniscayaan bagi perusahaan-perusahaan besar, Unilever di dalamnya, untuk concern terkait dengan hal ini. Ya, di PBNU misalnya, di lembaga perekonomian, kita juga mengelola koran-koran bekas, sampah plastik, itu kita buat handicraft ya, kita buat kerajinan-kerajinan tangan, yang tentu ini juga akan memiliki dampak ekonomi. Dan ternyata ada demand handicraft tadi yang kita kumpulkan, yang kita buat dari sampah itu juga luar biasa dampaknya. Ini yang kita lakukan di lembaga perekonomian ya, kerjasama dengan divisi atau bidang yang memang concern di pengelolaan sampah. Dan tentu akhirnya planet, tanah-tanah yang tadi subur itu tetap terjaga dengan baik, karena mereka diamankan juga dari plastik-plastik atau zat-zat yang berbahaya untuk kesuburan. Terima kasih Ustadz Jainal. Saya akan ke Mbak Ade nih ya, berikutnya ya. Seperti apa sih Mbak Ade upaya yang dilakukan Unilever untuk memastikan bahwa produk-produknya itu halal, ramah lingkungan, dan aman bagi konsumen? Untuk aspek kehalalan, Unilever Indonesia telah mengaplikasikan sistem jaminan halal secara sukarela semenjak tahun 1994. Alhamdulillah seluruh pabrik Unilever di Indonesia telah mendapatkan sertifikasi dari LPPOM MUI. Penerapan sistem jaminan halal pada pabrik berikut produk-produk kami merupakan perwujudan komitmen untuk memberikan pilihan kepada konsumen kami yang mayoritas adalah umat muslim, akan produk yang tidak hanya berkualitas tapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen. Sementara untuk aspek ramah lingkungan dan keamanan produk, kami memiliki 5 fokus selama 10 tahun ke depan, yaitu yang pertama menggunakan bahan baku yang terbarukan dan dapat didaur ulang di dalam formulasi produk-produk kami, memastikan pembuatan produk dengan jejak karbon rendah, menggunakan teknologi cepat bilas untuk konsumsi air yang lebih efisien, dan bahan-bahan yang mudah terurai di lingkungan, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, yaitu produk-produk kami menggunakan botol plastik yang terbuat dari materi daur ulang dan dapat didaur ulang, menggunakan bahan-bahan yang telah teruji manfaatnya dan aman bagi konsumen. Nah ini lebih lanjut nih Mbak Ade, bagaimana cara konsumen Unilever mengetahui bahwa produk-produk yang mereka beli itu ya, itu mengusung nilai-nilai ramah lingkungan? Kalau halal kan udah jelas ya, ada logo. Tapi kalau ramah lingkungan bagaimana nih Mbak Ade? Sebagian besar produk kami yang mendukung prinsip ramah lingkungan mencantumkan pesan atau informasi tersebut pada kemasan. Contohnya ada beberapa produk kami itu yang sebenarnya sekarang sudah ada logo bijak plastik. Ada ininya, logo bijak plastik. Betul, ya. Kami berharap konsumen menjadi semakin aware dan memperhatikan produk-produk yang mereka gunakan. Masih di dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita masih bersama dengan Ustadz J dan Mbak Ade ya. Saya akan ke Ustadz J dulu nih. Seberapa besar potensi dan pengaruh produk-produk halal dan thayyib ini terhadap Indonesia
khususnya ekonomi syariah nih, Ustadz J. Kita kan sama-sama di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini kita diuntungkan dengan jumlah populasi masyarakat Muslim yang begitu besar di Indonesia. Ya. Dan concern mereka terhadap kesehatan, concern mereka terhadap aturan-aturan yang ini disyariahkan, ya. Ya. Nah, sehingga berbicara potensi, berbicara pengaruh terkait dengan produk-produk halal dan thayyib, ini bisa kita simpulkan atau bisa kita garis bawahi merah tebel banget. Ini potensinya luar biasa, besar. Ya, terutama dua alasan tadi itu, bahwa mereka ini ingin berislam secara kafah. Yang kedua adalah mereka concern terhadap kesehatan. Ya. Yang ketiga, misalnya bahwa ini di luar Islam, ya, masyarakat tersebut ini merasa ada semacam jaminan. Tadi saya sampaikan garansi bahwa ini produk-produk yang aman dikonsumsi, aman dipakai. Ya. Ini label halal dan thayyib ini menjadi sesuatu yang akhirnya luar biasa gitu ya. Pengaruhnya tentu juga sangat besar ya, terkait dengan apapun itu, terkait dengan bisnis yang akan dibentuk, terkait dengan market, terkait dengan budaya, sosial kemasyarakatan yang ada untuk produk-produk yang halal dan thayyib. Oke, jadi besar karena jumlah dan besar juga karena influence dan memang keinginan yang mendasar ya dari umat Islam. Tapi produknya sendiri itu bukan hanya untuk umat Islam, bisa untuk siapa saja. Bagaimana Ustadz Zainal melihat Unilever Indonesia dan pengaruhnya terhadap ekonomi syariah, khususnya setelah mengetahui komitmennya yang begitu kuat terhadap kelestarian lingkungan? Ya, memang ini salah satu kelebihan dari perusahaan-perusahaan yang sudah berumur lama, yang sudah punya pengalaman luar biasa. Tentu divisi research and development juga mereka punya. Ya. Ini akan memikirkan, akan mempertimbangkan, ya kan, bagaimana sih existing condition planet kita, bumi kita, sehingga memang mereka akan hidup 100 tahun lagi, bahkan 1000 tahun lagi. Pasti mereka akan menjadi motoris ya, akan menjadi pendorong bagi perusahaan-perusahaan lain, bagi masyarakat ya, bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tentunya. Karena produk-produk ini halal dan baik, Ustadz J, terima kasih banyak nih. Kembali ke Mbak Ade nih ya, Unilever Indonesia, apa yang ingin Mbak Ade sampaikan kepada para konsumen agar mereka dapat menjadi konsumen yang lebih bijak lingkungan, yang ya berbagi peran, karena kan nggak mungkin kita melestarikan lingkungan hanya dari korporasinya aja, hanya dari Unilever, tapi juga harus berbagi peran dengan konsumen-konsumennya. Betul Pak Gunawan. Kami berharap konsumen menjadi semakin aware ya, dan memperhatikan produk-produk yang mereka gunakan. Tidak hanya menilai manfaatnya, namun bagaimana siklus hidup produk tersebut secara keseluruhan dapat berkontribusi terhadap isu-isu berkeberlanjutan. Misalnya, sumber bahan baku. Apakah bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut berasal dari sumber yang bertanggung jawab? Apakah produknya memberikan manfaat sosial atau manfaat kepada masyarakat? Apakah produknya memiliki upaya pelestarian lingkungan? Dan yang tak kalah penting, apakah produknya memiliki purpose atau tujuan mulia? Oke. Nah, kalau kayak begitu, apa harapan ke depan dari Unilever Indonesia untuk mewujudkan planet atau lingkungan yang lebih lestari nih, buat kita semua nih soalnya? Harapan kami lebih banyak masyarakat yang sadar dan terlibat dalam gerakan bersama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih lestari. Kami akan terus memainkan peran kami, tentunya didukung oleh bantuan Anda, para konsumen yang tergerak untuk lebih bijak dengan memilih produk-produk yang diproduksi atas prinsip-prinsip keberlanjutan. Sadari bahwa setiap dari kita, Pak Gunawan, saya, kita semua konsumen ya memiliki peranan yang sangat besar untuk membuat perubahan terhadap bumi dan lingkungan kita. Oke. Baik, aduh luar biasa nih Mbak Ade dan Ustadz J ya. Saya akan menyimpulkannya seperti ini. Dalam syariah ada yang disebut maqasidus syariah. Ada 5 hal yang harus kita jaga di situ ya.
menjaga agama, menjaga diri, menjaga anak keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta benda kita gitu. Nah, paling tidak yang Unilever lakukan dengan halalan thayyiban sistemnya ya, yang sudah dioperasionalisasikan di sana, yaitu menjaga diri, menjaga anak keturunan, dan menjaga akal dengan menjadikan pelestarian lingkungan, tadi istilahnya apa, kesehatan planet bumi ini, karena ini menjaga 3 hal paling tidak dari yang ada di dalam Maqasidus Syariah. Semoga pembahasan hari ini dapat memberi wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah di dunia di masa yang akan datang. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV